Phoenix Dadas Radio Station, hai selamat pagi. Bener kata Agila Babil tadi. Sekarang ada Dodio Sandra dulu, kurang lebih 30 menit bakal live dari Studio 2. Ini ngomongin tentang sesuatu yang sangat penting. Mungkin beberapa orang ngerasa ini kayak takut atau nggak enakan. Tapi sebenarnya adalah ketika kita aware, ketika kita tahu sesuatu itu begitu penting, itu alangkah lebih bagusnya untuk kita bisa lebih mawas diri lagi. Doi tidak sendirian karena Doi kedatangan teman-teman dari klinik SOS atau SOS Gatot Kaca. Ada narasumber aku, ini adalah Dr. Igede Ariguna Wijaya Esket. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Mantap, luar biasa, sehat ya? Sehat. Oke, kita siap-siap ngobrol. Ada juga dari Humas Klinik SOS Gatot Kaca, ada Kak Rian Kurniawan. Apa kabar, Kak? Sehat-sehat selalu, Kak Doi. Sehat selalu, itu yang kita harapkan dan harapan semua orang. Karena kalau ngomong tentang kesehatan itu adalah sesuatu yang penting. Dari pagi saya sempat membahas pentingnya sarapan, pentingnya olahraga, pentingnya juga memperbaiki imun tubuh ya. Tapi hari ini kita harus memakai masker sedikit. Jadi kalau teman-teman mendengar suara kita kayak agak sedikit ketutup ya, memang begitulah adanya ya. Nah, ngomongin tentang perkembangan atau seputar kondisi terkini dari COVID-19 di Bali, sumber dari rilisan Satgas Nasional, Doi dapat inilah kasus COVID-19 di Bali per tanggal 22 November itu terkonfirmasi 13.263, sembuh 12.092 orang, meninggal 411 orang, dan kasus aktif dalam perawatan itu adalah 760. Jadi kalau dilihat testing rate per hari, rata-rata nasional atau rata-rata di Bali, ini jumlah penduduk Pulau Bali. Jadi jumlah penduduk Badung dan Denpasar, dan faktanya banyak pasien OTG yang berkeliaran. Nah, kalau ngomongin tentang perkembangan dari COVID-19, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan juga, Doi akan buka WhatsApp di 0812-383-9100. Boleh tanya-tanya seputar obrolan Doi, tapi simak dulu obrolannya seperti apa. Nah, ini kalau teman-teman yang ada di klinik SOS ini kan memang berkaitan atau paling tidak tahu tentang perkembangan dari COVID-19 ini. Mungkin ada pendapat dengan apa yang aku sampaikan tadi, atau ada argumen dengan apa yang aku sampaikan tadi. Dari dokter dulu. Oke, selamat pagi Kak Doi. Pagi, Dok. Selamat pagi Viners. Saya di sini Dr. Ariguna, panggilan saya dari klinik SOS Gatot Kaca. Nah, jadi pendapatnya terkait itu, pertama kita di Bali khususnya ini kan daerah pariwisata. Betul. Kalau melihat dari situasi COVID nasional, kita sudah masuk ke masa new normal. Oke. Masa new normal ini di mana kita diharapkan bisa sedikit mulai berdampingan dengan COVID-19, bukan melihat itu lagi suatu hal yang tabu, dan kita harus lebih aware dan tetap waspada. Oke. Tapi mohon maaf, lebih dekat mic-nya boleh, Dok? Nah. Oke. Nah, udah jelas ya? Ya. Ya, oke. Jadi kita di sini selalu disarankan oleh pemerintah untuk tetap menjaga protokol 3M, jadi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Betul. Nah, kita juga diharapkan sudah mulai melakukan aktivitas sehari-hari kita seperti biasa, tapi tetap aware dan waspada, tetap menjaga diri kita sebaik mungkin. Oke, menjaga diri kita sebaik mungkin dalam artian mungkin salah satu yang saya bilang tadi adalah menjaga imun tubuh, tetap melakukan aktivitas, karena memang bagaimanapun juga kita nggak bisa menghindar. Misal saya sama Kak Rian, profesinya sama-sama MC, ketemu event, kita nggak mungkin bisa menghindari hal itu, karena itu adalah job kita juga. Misal seperti itu ya, Dok ya. Oke, tapi kalau ngomongin itu pendapatnya dokter, kalau Kak Rian sendiri ngomongin tentang COVID-19, apa yang ada di pikiran seorang Humas Rian Kurniawan? Kalau kita lihat dari data yang sudah disampaikan barusan, itu sebenarnya bahwa angkanya adalah kurang lebih dari 3% ya untuk yang meninggal ya. Dan memang ini kita luar biasa banget, appreciate banget buat semua elemen yang ada di Bali, sama-sama turut menjaga Bali untuk bisa berdampingan dengan COVID-19. Jadi protokol kesehatannya diterapkan di mana-mana, di pariwisata juga diterapkan, bahkan pada kegiatan sehari-hari perkantoran pun ada teman-teman dari ini ya, banjar-banjar yang juga mencari-cari tahu bahwa ini sudah menerapkan protokol kesehatan apa belum. Betul. Dan itu kita appreciate banget. Dan kalau kita lihat sekarang bahwa di sini yang paling jadi tanda tanya adalah banyak pasien OTG berkeliaran, di mana mereka nggak tahu sebenarnya apakah mereka ini terkena virus atau tidak, karena tidak ada gejalanya. Tanpa gejala gitu ya. Betul. Jadi kalau nggak diperiksa ya nggak tahu bahwa mereka membawa virus itu. Oke, tapi kalau itu menarik. Dalam artian adalah ketika mereka tidak tahu, OTG, orang tanpa gejala juga, ada semacam mungkin stigma di beberapa orang yang kayak, aduh takut ini kayak aib kalau misalnya kena COVID segala macam. Padahal cek aja dulu, itu kan yang paling penting. Betul. Karena testing sendiri yang harus dilakukan dulu sampai akhirnya kita tahu memang kita kena atau tidak, kan kayak gitu ya. Betul. Oke, nah kalau ngomongin tentang testing, sebenarnya kalau menurut Pak Rian atau juga dokter juga, seberapa pentingnya hal ini dilakukan? Ya, jadi kalau terkait dengan testing,
itu sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita harus bersama-sama dengan pemerintah dan aparatur negara lainnya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia, khususnya untuk di Bali. Kita pertama tadi apresiasi banget untuk pemerintah dan juga masyarakat yang benar-benar patuh untuk mengikuti peraturan yang sudah berlaku di masyarakat sekarang ini. Kita lihat di masyarakat sudah di mana-mana semua orang sudah mulai pakai masker, baik itu dari kalangan yang bekerja, baik itu dari tenaga medis, bahkan sampai pedagang-pedagang dimanapun sudah mulai memakai masker mengikuti pergub yang berlaku di Bali saat ini. Nah, untuk testing ini sebenarnya sangat penting, namun kembali lagi seperti tadi adanya aib ataupun stigma yang mesti kita luruskan, dan dimana kita di masa new normal ini kita harusnya sudah berdampingan dan sebaiknya tahu sebelum menularkan orang lain, tujuan utamanya untuk memutus mata rantai COVID-19 itu sendiri. Oke. Tapi pada kenyataannya kalau kita ngelihat masyarakat dari teman-teman Klinik SOS sendiri, Klinik SOS Gatot Kaca, cukup tinggikah angka kesadaran mereka untuk mau memeriksakan diri atau tes sendiri, atau masih cukup rendah atau gimana pada kenyataannya? Kalau di era sekarang ini sih cukup tinggi ya Mas Do ya, karena beberapa yang memang sudah melek dengan kesehatan, karena mereka kan nggak mau nih, misalnya contoh aja ya, kalau misalnya kita nggak tes, kita batuk sedikit, kita flu sedikit, orang udah berpikiran berbeda gitu kan ya, pandangannya nyinyir. Iya, tapi begitu kita tes, kita punya hasil tes, oh ini saya cuma batuk biasa loh, saya cuma flu biasa, ini hasil rapid test saya non reaktif, hasil swab test saya negatif. Jadi kita lebih aman dong. Iya sih, harusnya seperti itu ya. Beraktivitas lebih aman. Betul. Dan angka sembuh 12.092 ini adalah orang-orang yang memang tes sejak awalnya dan ditangani sejak awal. Oke, jadi dia sadar lebih awal dibandingkan teman-teman yang mungkin tidak mau. Kadang kalau misalnya disuruh tes udah panas dingin duluan karena aduh takut nanti kalau kenapa-napa. Lebih takut ke konsekuensinya seperti itu ya. Iya, tapi ternyata pada kenyataannya kalau mungkin bukan angka, data yang didapatkan oleh teman-teman dari Klinik SOS Gatot Kaca bahwa cukup tinggi kok ternyata. Nah, yang menarik adalah Klinik SOS Gatot Kaca mau bela-belain sekarang bikin satu bukan project ya, satu fasilitas untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin ingin tes. Tapi konsepnya adalah drive-thru. Betul sekali. Ini bisa dijelaskan kenapa ide ini muncul, rasa khawatir apa yang mendasarinya, atau atas sebab apa? Ya, jadi awal mulanya ide ini berawal dari klinik kita sendiri. Itu pertama kami di Klinik SOS Gatot Kaca itu sudah melakukan testing. Nah, namun banyak kita mendapat masukan dari pasien, itu ada beberapa kendala, terutama mereka mengalami kesulitan, mereka harus datang ke klinik yang berlokasi jauh dari bandara. Kemudian mereka harus turun, mereka harus mengisi administrasi di situ. Mereka nggak bisa ketat untuk menjalankan protokol karena di mana mereka harus berkumpul dengan pasien-pasien yang lain, menunggu, mengantre, sampai pada akhirnya mereka harus melakukan tes. Nah, itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, itu juga bisa menyebabkan turunnya niat masyarakat untuk melakukan testing itu sendiri. Benar-benar karena capek ngantri dan rame gitu ya. Lanjut dok. Itu kita memikirkan suatu alternatif di mana tetap tujuannya untuk membantu dan untuk supaya bisa orang yang membutuhkan suatu testing ini bisa tetap melakukan testing, di mana mereka kebanyakan untuk keperluan penerbangan, di mana mereka harus menunjukkan hasil rapid negatif atau reaktif. Nah, maka dari itu kita membuka suatu center drive-thru di mana masyarakat itu nggak usah ribet, jadi mereka bisa melakukan administrasi atau reservasi sebelumnya melalui admin kami di WhatsApp dan melalui online. Jadi mereka tinggal datang sesuai dengan jam yang mereka tentukan. Mereka tidak usah turun dari kendaraan, mereka tinggal mengeluarkan tangannya atau apa yang untuk melakukan tes, yaitu rapid test, itu mengeluarkan tangannya, atau dia hanya cukup membuka jendelanya sedikit untuk dilakukan swab test. Nah, itu jadi bisa lebih cepat, mereka tidak perlu berkumpul dengan orang lain, dan hasilnya tetap akurat. Rasa efisien, meminimalisasi waktulah yang menjadi pertimbangan akhirnya ada drive-thru untuk tes ini sendiri. Mungkin dari Karian ada tambahan? Karena kan juga tadi seperti yang kita bilang di awal bahwa memang tujuan Klinik SOS Gatot Kaca itu membantu Bali kembali. Seperti itu kan. Karena itulah drive-thru center kita juga kita tempatkan di Jalan Sunset Road, di mana itu adalah memang tempat untuk para
para wisatawan datang dan pergi kan seperti Betul. itu. Dan kita juga bicara tentang psikologis Mas Doy. Kalau misalnya seseorang mau diperiksa tadi stigmanya takut banget harus masuk ke lab gitu kan ya, ketemu dokter one by one gitu. Tapi ketika dia di drive thru sesimpel memesan makanan. Betul. Bener kan? Mereka ada di ruang lingkup yang mereka jamin kebersihannya, yaitu mobil mereka sendiri. Mereka tahu tempat mereka sendiri. Kemudian juga seperti yang tadi dibilang sama Pak Dokter, bahwa ini juga saatnya Klinik SOS Gatot Kaca berpartisipasi untuk membuat Bali kembali menjadi lebih cepat. Oke. Seperti itu. Ini adalah salah satu progres yang coba kalian tawarkan, Betul, teman-teman. Ngasih referensi ada di daerah Sunset Road nih, dengan fasilitas adalah drive-thru tadi. Benar, Oke, benar. sangat menarik buat kamu juga yang mungkin sudah mulai tertarik dengan obrolan kita. Sekali lagi untuk WhatsApp silakan di 0812 383 9100. Tinggal ketik nama, spasi umur, spasi nama sekolah, nama kampus atau pekerjaan. Pengen tanya-tanya seputar drive-thru dari testing center COVID-19 ini. Tadi ada di daerah Sunset Road, karena seperti Pak Humas tadi bilang, Parian adalah untuk tujuan daerah pariwisata. Mungkin Sunset Road ini bisa menjadi satu referensi. Terus juga dokter bilang bahwa ini akan sangat memudahkan teman-teman yang mungkin kemarin malu atau secara beban psikologis kayak ngerasa berat harus one by one ketemu sama dokter, yang lihat rumah sakit aja udah kayak Takut gitu. ya. Agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Terus apa kata orang? Kadang kita masih mikir adalah apa kata orang. Bener. Kayak dia habis dari rumah sakit loh guys gitu. Misal tiba aja ada postingan seperti itu gitu. Nah, kalau ngomongin balik lagi tentang rapid test sendiri, untuk fasilitas yang coba ditawarkan saat di SOS Gatot Kaca di drive-thru ini, fasilitasnya apa saja sih? Biar aku lebih detail, karena kemarin cuma lihat di Instagram. Silakan Pak Dokter. Nah, jadi di drive-thru testing center kita itu yang berada di Jalan Sunset Road, persis di seberang dari Mall Lipo Plaza Sunset. Jadi benar-benar di sebelahnya PLN Kuta itu. Oke. Kami di situ menyediakan semua jenis pemeriksaan untuk COVID-19 yang tersedia saat ini di Indonesia. Nah, pada dasarnya ada dua jenis pemeriksaan terhadap COVID-19 secara dua kelompok besar, yaitu rapid test dan swab test. Oke, boleh dijelaskan satu persatu mungkin buat yang tidak tahu? Nah, jadi rapid test itu sendiri saat ini ada dua jenis, yaitu rapid test yang antibody yang sudah dari dulu dilakukan untuk screening oleh pemerintah dan oleh teman-teman tenaga kesehatan dimanapun. Yang kedua itu rapid test antigen namanya. Oke. Jadi bedanya antara rapid test antibody dan rapid test antigen yang paling mendasar ada dua. Pertama itu untuk pengambilan sampelnya. Oke. Nah, jadi kalau pengambilan sampelnya yang antibody kita sering dengar itu menggunakan sampel darah, bisa dari ujung jari ataupun dari pergelangan tangan. Oke. Nah, dan yang dari rapid test antigen, nah itu dia mengambil sampelnya melalui hidung dan mulut. Oke. Itu jadi perbedaan mendasar yang pertama untuk rapid test antibody dan rapid test antigen. Nah, yang kedua yang paling membedakan dua itu, untuk rapid test antibody itu yang dinilai adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Imunitas ya. Jadi menilai imunitas tubuh kita terhadap COVID-19. Oke. Jadi dia tidak bisa mendeteksi apakah orang tersebut memiliki virus COVID-19 di dalam tubuhnya atau tidak. Yang diperiksa adalah daya tahan tubuh orang tersebut terhadap COVID-19. Oke. Nah, sedangkan rapid test antigen itu dia menganalisis di dalam spesimen yang didapat dari hidung dan mulut kita ditemukan atau tidak virus COVID-19 itu sendiri. Oh, kedetek atau tidak? Iya. Oh, itu yang membedakannya. Terus tadi hal lain lagi? Nah, satu lagi itu adalah swab test menggunakan metode RT-PCR. Itu apa tuh? Nah, menurut pedoman penanganan COVID di Indonesia revisi 5 yang saat ini sedang berlaku, pemeriksaan ini adalah gold standar untuk diagnosis COVID-19. Artinya untuk menentukan atau memasukkan seseorang ini di kategori apakah dia positif atau negatif COVID-19 harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan swab test dengan metode RT-PCR. Oke. Jadi perbedaannya dia dengan rapid antigen tadi apa? Karena rapid antigen itu pemeriksaan rapid ya, jadi cepat dan akurasinya jauh lebih baik dengan menggunakan swab test dibandingkan dengan pemeriksaan rapid. Nah, jadi kalau pemeriksaan RT-PCR itu sama seperti rapid test antigen, dia menggunakan sampel dari hidung dan mulut. Nah, kemudian dilakukanlah dengan metode RT-PCR di laboratorium PCR yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Oke. Nah,
Jadi bedanya itu dari waktu dan metode pengerjaannya dibandingkan dengan rapid test antigen tadi. Nah, untuk yang swab test RT-PCR itu hasil bisa keluar dari 4 jam sampai 2 kali 24 jam, kurang lebih rata-rata Range waktunya segitu. waktunya seperti itu. Oke, baik. Ini termasuk cepat dibandingkan mungkin di tempat yang biasa ya. Karena memang dengan konsep yang ditawarkan sendiri adalah drive-thru tadi. Tapi yang bikin penasaran untuk melengkapi, kalau kita drive-thru makanan, itu yang kita harus lengkapin adalah cash money atau bisa sekarang gesek pun bisa. Bagaimana dengan di sini? Apakah untuk persiapan saya harus menyerahkan data-data H-1 dulu atau kayak gimana sih? Sebenarnya simple banget kalau di fasilitas kita. Jadi di fasilitas drive-thru kita adalah kita cuma tinggal isi Google Form aja. As simple as that gitu. Bentar, aku datang naik mobil lewat klinik SOS. Betul. Di depan itu, what should I do? Nanti ada petugas kita yang akan mengarahkan. Jadi kalau misalnya memang tidak mau mengisi form di tempat pun, kita bisa menyediakan satu Google Form yang bisa disalurkan lewat WhatsApp aja. Jadi tinggal bersentuhan dengan handphone sendiri aja, isi Google Form di sana, nanti kirimkan datanya, termasuk juga pembayaran pun bisa m-banking, bisa ditransfer, bisa juga pakai beberapa metode pembayaran yang memang kita sudah siapkan di sana. Dan nantinya hasilnya pun tidak perlu diambil kembali ke kami, tinggal cek email aja, hasilnya ada di sana. Semuanya bisa by email, semua register by email, pembayaran pun m-banking dan segala macam. Jadi bisa dibayangin kalau orang mau terbang gitu, dia periksa di kita, kemudian flight schedule-nya masih 4-5 jam lagi. Begitu dia akan flight schedule, dia bisa dapat hasilnya via email di airport. Misal contoh sederhananya pagi gue ke daerah Sunset Road, and then periksa, cek bla segala macam karena flight gue nanti jam 8 malam. Betul. Berarti masih sangat aman dong. Dan nanti by email aja, gue harus bolak-balik ke Sunset Road gitu ya. Betul. Tapi maksud aku nanti untuk masalah persiapan tadi itu langsung H-1 pun nggak masalah, nggak harus harus hari H saat aku datang aja langsung bisa cek kan? Hanya saja biasanya begini, karena kan itu kita juga di Google Form itu kami menyediakan salah satu pertanyaannya adalah mau datang jam berapa. Konfirmasi jam. Betul, karena kami takutnya adalah ketika terlalu banyak antrian juga, ketika terlalu banyak orang juga kan tidak efektif. Betul. Takutnya menunggu terlalu lama, sedangkan drive-thru kan konsepnya cepat ya. Harusnya konsepnya cepat seperti itu. Jadi kita konfirmasi jamnya dulu. Jadi supaya tidak tabrakan kan, masa teman-teman di tim yang lain schedule-nya aku datang jam 11 nanti ada jam 12. I see. Baik. Tapi kalau ngomong tentang tahapan tadi udah ada hal khusus nggak yang harus disiapkan ketika aku mencoba menikmati fasilitas yang kalian tawarkan, di mana aku punya kesadaran untuk cek diri apakah aku terindikasi kena COVID atau kayak gimana di klinik SOS itu seperti apa? Nah, kalau dari klinik kami sendiri kan biasanya pertanyaannya teman-teman suka nanya nih, kalau seandainya ketika tes di drive-thru dan hasilnya positif, apakah dari teman-teman di drive-thru bisa membuat rujukan? Nah, itu silakan dokter yang menjawab. Gimana, Dok? Ya, jadi kita berdasarkan tetap kembali kepada pedoman penanganan COVID-19 yang berlaku di Indonesia revisi 5. Nah, untuk pasien yang positif, dinyatakan positif itu bisa pertama dari rapid test antibody, hasilnya reaktif. Kemudian kita sarankan untuk melakukan swab test RT-PCR. Nah, kalau misalnya ntar dari hasil swab test RT-PCR-nya didapatkan hasil positif, di situ tim kami ada tim khusus yang melakukan follow up untuk hal itu, terdiri dari dokter dan staf-staf medis yang akan membantu teman-teman semua. Apabila ada yang positif dari swabnya itu sendiri, kita akan membantu untuk mengarahkan seperti apa karantinanya dan melaporkan ke Dinkes dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kami akan membantu sampai mendapatkan penanganan sesuai dengan pedoman yang berlaku sekarang ini. Teman-teman yang lain, tim-tim ahli yang lain juga akan siap membantu untuk memfasilitasi itu semua ya. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir. Kita ke penanya. Tadi Doi buka kesempatan untuk kamu yang pengen tanya, boleh WhatsApp di 0812-383-9100. Ada Bagus. Kalau di dalam mobil ada lebih dari 1 orang, boleh nggak? Atau harus masing-masing itu 1 mobil? Aku biasanya berdua kalau berangkatnya. Boleh nggak sekalian? Silakan dokter. Itu boleh banget. Pertama, kita di sini tujuannya untuk membuat suatu drive-thru ini karena kita tidak perlu turun dari kendaraan. Jadi nanti begitu kalian sampai di testing center kami, petugas medis kami itu sudah menggunakan APD level 3. Dan di situ ada kurang lebih 3 sampai 4 petugas yang akan bertugas. Jadi
nanti bisa secara bergantian ataupun nanti ada beberapa tugas yang langsung mendatangi mobil dan langsung melakukan testing. Jadi kalian tetap bisa dilakukan meskipun lebih dari satu orang dan nggak usah turun dari kendaraan. Oke, tim yang akan bergerak dengan Betul. perlengkapan yang sangat safety. Betul, betul. Oke, sudah puas ya, mudah-mudahan buat Bagus ya. Terus ada Ayu. Kalau Ayu, apakah sejak dibuka pelayanan sudah ramai? Kalau aku kesana satu keluarga, boleh nggak? Adikku yang masih 6 tahun boleh dites juga. 6 tahun boleh dites juga nggak? Oke, Kalau jadi- sekeluarga gimana dok? Oke, jadi saya menjawab untuk pertanyaan itu, untuk testing itu tidak ada batasan umur. Oke. Jadi misalnya satu keluarga, bapaknya kena positif COVID, dinyatakan positif COVID dari hasil pemeriksaan swab test. Itu satu keluarga meskipun masih ada bayi ataupun masih ada anak kecil, tetap dilakukan pemeriksaan juga. Oke. Entah itu bisa melakukan pemeriksaan rapid test antibody untuk screening dulu, atau bisa dilakukan swab test untuk sekeluarga. Jadi Oke. untuk perbedaan itu untuk swab test tidak ada perbedaan dari segi usia. Kalau dari rapid test antibody biasanya untuk anak yang berusia di bawah 1 tahun atau masih kecil sekali, yang belum bisa mendengarkan perintah atau kurang kooperatif, kami biasanya minta bantuan untuk orang tua, bantu pegang, kemudian untuk pengambilan sampelnya kita lakukan di tumit kaki. Oh, ditumit. Oke. Iya, jadi nggak memaksakan untuk di ujung jari ataupun di vena yang di pergelangan tangan. Oke. Apakah tidak bermasalah? Karena kalau saya tahunya cuma di tangan, secara medis Iya, tetap jadi- aman aja gitu. Tetap aman aja. Oke. Tetap kita lakukan dengan protokol medis yang ketat dan petugas kami juga semua sudah terlatih dan menggunakan APD lengkap yang sangat safety sekali. Oke, baik. Tapi kalau misal ngomongin tentang setelah cek atau tes, ada nggak hal yang do and don'ts yang tidak boleh dilakuin atau apa biasa aja? Atau sebelum atau sesudah tes? Sebenarnya sih biasa aja. Cuman kalau misalnya untuk rapid test memang kita menyarankan bahwa sebelum rapid test juga tetap menjaga kesehatan tubuh. Jadi istilahnya Oke. jangan habis begadang semalaman rapid test, nanti takutnya hasilnya malah Karena tidak kondisi objektif. badan kita betul. Oke. Seperti itu sih. Seperti orang donor darah kurang lebih konsepnya. Hal-hal sederhana seperti itu Iya, aja. iya. Jangan sampai Iya. kurang tidur karena tidur cuma 30 menit. Tes langsung ya emang lagi drop aja badannya kayak gitu ya. Benar. Oke, menarik. Nah, kalau ngomongin tentang fasilitas kan kita udah ya. Tapi kalau buat Viners yang masih punya pertanyaan, aku kurang lebih masih punya waktu beberapa menit. Nanti segmen terakhir akan Doi buka pertanyaan. Boleh dikirim ke WhatsApp 0812 383 9100. Yang menarik adalah nih harga. Kalau misal datang, tadi kan ada yang datang pengen sama pasangan. Terus ada harga yang harus dibayar dong pasti, namanya juga Ya. kita cek kan. Terus kalau sendiri berapa, misal berdua atau ada harga untuk keluarga kayak gimana sih? Kalau untuk harga sendiri sebenarnya kita dibagi dalam 2 kelompok besar. Jadi yang pertama adalah untuk masyarakat umum Oke. dan yang kedua adalah untuk calon penumpang maskapai dari Lion Air dan juga AirAsia. Oke. Nah, di mana itu mendapatkan harga yang cukup spesial. Untuk yang masyarakat umum sendiri, untuk rapid test antibody sendiri kita 130.000 Mas Doi. 130.000. Oke. Sekarang 130.000, sedangkan untuk swab testnya kita ada dari 900.000 sampai 2 juta. Oke. Kemudian kalau tadi ada rapid test antigen itu di harga 450.000. Dan kalau misalnya untuk calon penumpang Lion dan AirAsia, untuk calon penumpang Lion itu sendiri rapid test antibody itu 95.000 saja. Dan untuk calon penumpang AirAsia itu hanya 95.500 saja. Oke, karena memang sudah ada kerjasama sama Lion dan juga AirAsia. Betul sekali. Oke, untuk membuktikan bahwa aku adalah partner atau sudah punya tiket dari AirAsia atau Lion, Kode booking saja. tinggal Iya. tinggal menunjukkan kode booking E-tiketnya pesawat. saja kan. Ya kan Oke. zaman sekarang semua udah pakai e-tiket Benar, ya. benar. Jadi tinggal Betul. ditunjukin itu, kalian akan mendeteksinya dan mengcompile menjadi sebuah data. Dan satu lagi, Apa? karena kami juga sudah bekerja sama dengan aplikasi Halodoc, jadi teman-teman juga bisa konfirmasi di Halodoc atau registrasi untuk layanan ini di Halodoc. Oke. Dan nanti juga bisa mendapatkan promo spesial di sana sih. Oke, promo spesial contoh seperti apa? Jadi mendapatkan potongan harga di sana untuk beberapa layanan kami di Halodoc. Oke, baik. Beberapa layanan di Halodoc bisa didapatkan dengan harga spesial. Betul. Terus tadi untuk pengguna pesawat Lion Air dan juga AirAsia ada promonya juga. Terus untuk masyarakat umum itu harganya juga cukup terjangkau ya. Mungkin coba diulang lagi kalian. Siapa tahu ada yang skip tadi nyetir mobil. Kalau untuk masyarakat umum hanya Rp130.000 saja, itu untuk rapid test antibody, sedangkan untuk rapid test antigennya di Rp450.000. Dan swab testnya ini dari 900.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Itu kenapa berbeda? Karena tergantung kecepatan hasilnya. Oke.
Jadi ada yang dari 48 jam sampai dengan yang paling cepat tadi hanya 4 jam saja. Oke. Dan untuk teman-teman yang calon penumpang AirAsia dan Lion Air, untuk Lion Air-nya Rp95.000. Ini Lion Group ya. Jadi kalau misalnya pakai batik juga bisa. Bisa grupnya. Bisa ya. Dan untuk AirAsia itu Rp95.500 saja. Oke, sangat terjangkau. Betul. Dan mungkin kalau boleh ditanya apa sih sebenarnya harapan teman-teman dari Klinik SOS Gatotkaca? Apa yang harus diketahui oleh masyarakat dan kalian dengan memfasilitasi seperti ini, dokter? Ya, jadi harapan kami pertama dengan adanya alternatif atau pilihan untuk pemeriksaan dengan metode drive-thru yang kami buat ini bisa membantu masyarakat untuk yang tadinya tertutup oleh stigma, banyak pertimbangan dari segi psikologis dan lain sebagainya, bisa datang, jadi bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih cepat, tetap akurat, dan itu tidak perlu untuk berkumpul dengan orang lain. Jadi ada metode alternatif yang bisa dipilih untuk sekarang. Oke. Kemudian harapannya nanti ini mau dekat Desember, udah banyak long weekend dan udah masa liburan. Nah, pastinya ada beberapa teman-teman yang udah mulai berpikir untuk melakukan perjalanan di masa new normal ini, di mana harus tetap menjaga protokol kesehatan dan harus menunjukkan hasil rapid test negatif atau non reaktif. Betul. Yang berlaku 14 hari untuk perjalanan juga bisa kami fasilitasi dengan harga yang sangat terjangkau. Betul. Karena kembali tadi yang seperti disampaikan oleh Karian, itu kami sudah bekerja sama dengan Lion Air dan AirAsia secara resmi. Jadi sudah terdaftar di situsnya mereka, dan keunggulannya apabila Anda melakukan pembayaran atau pembelian tiket di AirAsia atau Lion Air itu sendiri, mereka sudah menjual voucher juga di kantor. Oke. Nah, voucher itu juga seharga yang sama seperti tadi kita sampaikan di 95.000 dan 95.500. Tinggal menunjukkan voucher itu ke kita, tidak perlu membayar apa-apa lagi, langsung bisa dilakukan testing rapid test antibody untuk penerbangan. Oke, sudah beres semuanya. Beres semuanya. Oke, segmen terakhir untuk membahas pertanyaan, saya ketemu Rizka, sudah kerja, harga yang beda untuk swab dari 900.000 sampai 2 juta. Apa yang membedakan? Karena saya tahu swab cuma satu jenis saja. Itu tadi yang sudah kami sampaikan sih. Jadi harga berbeda-beda tergantung mau terima hasilnya berapa lama gitu kan, dari 48 jam sampai dengan yang paling cepat 4 jam. Karena memang ada beberapa fasilitas tambahan yang kami gunakan ketika seseorang pasien atau calon pasien ingin menerima hasilnya dalam waktu 4 jam saja. Perbedaan fasilitas untuk menganalisis hasil pemeriksaannya juga berbeda kadang. Betul. Orang-orang yang bekerja di belakangnya juga lebih berbeda. pontang-panting kan. Betul, seperti itu sih. Itu Dokter, mau ada tambahan, Dok? Ya, jadi saya mau nambahin sedikit, itu terutama untuk swab test RT-PCR yang kami sediakan di tempat drive-thru testing center kami. Itu kalian gak usah khawatir, untuk akurasi dan lain sebagainya itu benar-benar terjamin. Jadi kami bekerja sama dengan rumah sakit rujukan yang ada di Bali yang sudah memiliki izin PCR yang langsung dari Kementerian Kesehatan. Oke, jadi kami hanya membantu memfasilitasi Anda yang biasanya harus jauh-jauh ke rumah sakit ataupun ke tempat kesehatan dan di situ harus ngantri dan sebagainya. Kami di testing center kami, Anda tinggal melakukan sampling itu dan tetap kami kirim ke rumah sakit rujukan dan lab-lab yang sudah memiliki izin PCR lengkap. Oke, jadi baik. hasilnya nggak perlu diragukan lagi. Betul, karena memang udah terjamin seperti penjelasan tadi ya. Betul. Satria, ketemu Satria, selain pelayanan ini mau tahu apa aja pelayanan yang dikasih sama SOS Gatotkaca? Apakah ada pengaruh selama COVID-19? Oke. Pertanyaannya adalah berarti selain pelayanan yang tadi dijelaskan, ada pelayanan lain nggak yang dikasih? Pengaruhnya selama COVID ini berarti ke arah positif dong, maksudnya ke arah yang lebih baik. Gimana kalian? Itu ada bisa cek sih di Instagram kami @klinik SOS Gatotkaca. Di sana semua layanannya ada. Jadi untuk kami sendiri masih beroperasi seperti biasa. Beberapa poli juga masih tetap buka seperti biasa. Namun memang saat ini konsentrasi terbesar adalah untuk membantu Bali kembali memutus rantai COVID-19 dengan berbagai layanan yang mendukung pemeriksaan COVID-19, Kak Doi. Oke, siap. Tapi kalau butuh informasi lebih lanjut, tadi jemput Instagram, kita belum share Instagramnya di mana. Terus kalau misalnya ada kontak yang harus dihubungin, boleh kontak kemana? Kalau untuk yang jelas di Instagram kami @klinik SOS Gatotkaca, Vinas juga bisa lihat semua di sana ada kontaknya. Bahkan kalau misalnya mau drive-thru itu formnya bisa di bit.ly/SOS drive-thru. Jadi bit.ly/SOS drive-thru. Nah, ini kalau mau reservasi bisa di WhatsApp 0877
6166 9311. Jadi sekali lagi kalau mau reservasi, mau tanya tentang rapid test ataupun testing center lainnya, itu di 0877 6166 9311, dan jam pelayanannya hari Senin sampai dengan Minggu. Ini nonstop berarti ya? Iya bener. Nonstop ya. Kita buka dalam dua fase atau dua kloter. Yang pertama pagi. Pagi itu dari jam 7 sampai jam 10 pagi saja. Oke. Sedangkan sorenya itu dari jam setengah 4 sore sampai dengan jam setengah 7 sore. Oke. Jadi 2 kali ya. Yang pertama pagi jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Sedangkan sorenya jam setengah 4 sore sampai dengan setengah 7 sore. Dari hari Senin sampai Minggu silahkan datang. Oke, jangan lupa salam saya buat teman-teman klinik SOS Gatot Kaca. Jangan lupa istirahat juga ya. Jangan sampai sibuk meriksa, nanti kesehatan pribadi nggak diperhatiin. Kan agak-agak takut juga gitu. Tapi thank you so much, hari ini udah ngobrol sama Doi. Buat Winners, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Nanti buat kamu yang sudah bertanya, akan di WhatsApp oleh timnya Phoenix, akan di-mention. Tadi kita akan kasih free voucher rapid test antibody ya. Nanti akan di-share, kamu akan dikasih tahu kira-kira kamu dapat free voucher untuk rapid test antigen atau antibodinya. Nanti akan dihubungi sama tim Phoenix Radio Bali. Dokter, terima kasih banyak. Karian, terima kasih banyak hari ini sudah ngobrol sama Doi, dan mudah-mudahan sekali lagi obrolan ini bermanfaat dan makin tinggi kesadaran kita untuk tahu apakah memang kita terkena atau misalkan OTG dan segala macamnya. Tapi yang paling penting adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Pesan ibu, ingat 3M selalu dalam hidup kita. Dodio Sandra pamit. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye bye.